Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita biasanya, yaitu melanjutkan materi pelajaran kita mengenai keragaman sebagai sunnatullah. Namun sebelum kita mulai, Bapak minta kepada kalian salah satu untuk dapat memandu doa pada pagi hari ini. Oke, Ananda EN silakan untuk dipandu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian semuanya anak-anak? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Oh, hadir semuanya ya. Ibrahim ada enggak? Ibrahim ada. Nuruddin ada. Yulia ada. Oh ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah anak-anak semuanya. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, yaitu mengenai nama-nama baik bagi Allah ya. Kemudian pada hari ini kita juga akan mempelajari sesuatu yang baik juga ya tentunya ya, yaitu mengenai keragaman ya. Kalau Allah kemarin itu menyukai kepada hal-hal yang baik, keragaman ini pun juga sesuatu yang baik, Allah suka gitu ya. Makanya disebut sebagai salah satu sunnatullah. Oke ya. Baik anak-anak semuanya, sebelum Bapak menyampaikan materi lebih lanjut, di sini Bapak akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita. Setelah kita mempelajari keragaman sebagai sunnatullah ini, paling tidak ada dua yang akan kita capai ya, atau tujuan pembelajaran kita, yaitu nanti yang pertama adalah mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah untuk atau agar kita saling kenal mengenal. Kemudian yang kedua yaitu nanti kita akan mengungkapkan ya perasaan kita atau pengalaman kita mengenai bergaul ya dengan teman kita yang berbeda agama gitu ya. Baiklah anak-anak semuanya, itu paling tidak ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Langsung saja kita ya, coba kalian lihat di buku kalian ya yang mengenai keragaman sebagai sunnatullah. Bisa kalian lihat yang ada di buku kalian gambar 3.3 itu ya. Coba kalian perhatikan. Nah, di sana ada apa di sana, Nak? Ya, benar. Di sana ada gambar mengenai perbedaan agama ya. Di sana ada agama Hindu, Buddha, Kristen gitu ya, ada agama Islam, ada kepercayaan Konghucu. Kemudian juga di gambar sebelahnya ada perbedaan suku gitu ya, atau ras budaya ya. Di sana ada yang kayak itu, nah di atas kepalanya ada bulu-bulu itu kayaknya dari Papua gitu ya. Nah, itu dari Kalimantan juga ada Dayak itu ya, ada dari Jawa, ada dari Melayu. Nah, itu berbeda-beda juga. Kemudian di bawahnya juga sama, profesi mungkin itu ya. Ada yang berprofesi sebagai seorang guru, sebagai apa itu ya, pedagang, ada sebagai pilot dan lain sebagainya. Nah, ini walaupun berbeda-beda, tetapi ya ada sesuatu yang menyamakan. Karena jelas ya di dalam Al-Quran itu juga disebutkan oleh Allah ya, yang mana disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bunyinya seperti ini, nak ya. Bapak bacakan, silakan kalian simak gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya seperti ini, nak ya. Ya ayuhan nas, kata Allah ya, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Siapa di sini?
laki-laki perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kata Allah ya. Kemudian kami menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Diciptakan seperti itu, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Tetapi walaupun kita diciptakan berbeda-beda ya, kata Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah ya, adalah orang yang paling bertakwa. Itulah yang membedakan makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Itulah ya nak ya, mengenai walaupun kita berbeda-beda tetapi kita itu dari asal yang sama, kemudian ada sesuatu yang membedakan berdasarkan ketakwaan kita. Baik, nah ya itu mengenai tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian ya kita sudah bisa masuk ke tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama ya. Di sini anak-anak pernah bertemu dengan teman yang beda agama? Iya, beda ya. Atau mungkin beda daerah gitu ya, dari Jawa atau mungkin dia dari Kalimantan. Oh, pernah ya. Kemudian juga beda apalagi ya, warna kulit gitu ya, ras gitu ya. Oh iya, pernah. Ya itulah. Jadi apa pengalaman kalian? Oh gitu ya, walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap gitu ya ada sesuatu yang menyatukan kita. Paling tidak ya kita walaupun dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, kita itu satu bangsa, satu bahasa, yaitu apa? Bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Walaupun berbeda-beda ras, berbeda-beda suku, tetapi tetap sama, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itulah ya mengenai tujuan pembelajaran kita yang kedua. Kemudian di sini Bapak ya meminta kalian untuk dapat membagi kelompok ya. Nanti sesuai yang ada di buku ya, sudah ada perintahnya itu kalian Bapak minta untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Adapun bahan atau yang dibutuhkan ya mengenai tugas ini adalah bahan yang pertama ada kertas manila atau plano gitu ya, kemudian ada kertas origami, spidol, selotip atau lakban, dan lem. Kemudian cara kerjanya seperti ini nak ya. Satu ya, setiap kelompok mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai keragaman penduduk Indonesia, seperti keragaman bangsa, suku, dan agama. Kemudian cara kerja yang kedua yaitu hasil penelusuran informasi yang ditulis di kertas origami yang tadi itu dengan warna yang berbeda. Jadi harus beda ya gitu ya. Jangan disamakan ya. Beda ya apa namanya? yang ditemukan beda lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, kertas origami ditempel di kertas manila dengan tata letak yang menarik. Jadi kalian bikin menarik mungkin gitu ya. Yang keempat adalah setiap kelompok memajang kertas manila di dinding kelas ya, nanti di dinding kelas silakan ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, ada 5 kelompok nanti ya, nanti ditempel di tempatnya masing-masing. Kemudian yang terakhir, setiap kelompok saling mengunjungi galeri kelompok lain. Pengunjung dan tuan rumah bisa tanya jawab tentang materi keragaman untuk menambah informasi. Jadi seperti itu gitu ya, yang A mendapatkan informasi dari yang B sampai E dan seterusnya, seperti itu gitu ya. Nanti kita akan saling mendapatkan informasi yang baru mengenai daripada apa yang sudah kalian kerjakan masing-masing kelompok tadi. Nah, itulah ya mengenai tugas hari ini. Kemudian sudah selesai semuanya? Oke, sudah selesai. Silakan. Oke, kalau sudah selesai semuanya, mari ya di akhir pembelajaran ini kita di materi ini kita akan menyanyikan sedikit lagu gitu ya mengenai keragaman ini. Ini diciptakan oleh Rhoma Irama mengenai penduduk Indonesia. Ini tidak lain dan tidak lepas daripada keragaman ya. Liriknya itu seperti ini anak ya. 260 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah, kayak gitu ya. Nah, sampai selesai gitu ya. Oke. Baik anak-anak semuanya. Sekarang kita sudah masuk tahap akhir ya. Tahap penutup.
Bapak minta kalian untuk meresum gitu ya, membuat ringkasan daripada apa-apa yang sudah kita pelajari. Kemudian setelah itu nanti kita akan menyimpulkan sama-sama tentang apa yang sudah kita pelajari. Ya, baik. Ya sudah dibikin semuanya ya. Ya, itulah mengenai kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini. Adapun untuk agenda kita ke depan ya, yang jelas kalian ada PR ya untuk tugas ini, yaitu mengenai keragaman sebagai sunatullah. Nanti kalau tadi adalah kelompok, nanti ini untuk tugas individu. Silahkan kalian kerjakan yang ada di halaman 50. Kerjakan dengan baik nak ya, jangan asal-asalan kayak gitu untuk PR-nya. Kemudian untuk kedepannya, pertemuan ke depan kita nanti akan membahas tentang makna gitu ya, makna kebaikan dari ajaran Islam dan juga selain agama Islam. Jadi semuanya itu ada kebaikannya. Nanti itu akan kita pelajari di pertemuan mendatang. Ya, mungkin itu dulu pelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa wal asri gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian dari Bapak, lebih kurangnya mohon maaf. Bapak akhiri dengan bacaan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.